cukup banyak ya, karena sekarang itu yang namanya gangguan mental itu ada yang memang dimulai dari anak-anak, ada yang dimulai juga pada masa remaja, dan kemudian itu terus berlangsung sampai manusia menjadi dewasa. Ya, jadi sebenarnya cukup luas rentangnya jenis-jenis gangguan itu, gitu ya. Nah, kalau kita mau membaginya, yang paling banyak saat ini, kalau kita bicara tentang tren, itu terbanyak adalah masalah gangguan emosional, ya. Jadi gangguan bagaimana seorang remaja itu memunculkan ekspresi terkait dengan emosinya, ya, perasaannya atau suasana hatinya. Itu yang paling banyak, ya. Nah, selain itu apalagi? Ya, tentu yang favorit bisa dibilang karena dari kecil mahasiswa seorang remaja itu adalah murid ya atau siswa, maka sebagian dari problem yang mereka alami adalah terusan dari masalah kesulitan belajar mereka di waktu SD ya, kanak-kanak, hingga dia SMP, SMA, bahkan mau masuk ke bangku kuliah, itu permasalahan itu tetap ada seperti itu. Ya. Lalu ada permasalahan lain. Nah, itu menyangkut bagaimana seorang remaja mengukuhkan konsep diri. Konsep diri adalah satu bentuk proses di mana remaja itu sudah mulai sedikit demi sedikit mereka menjadi manusia yang mandiri, sehingga mereka tidak lagi lekat dengan keluarga, sehingga mereka itu punya satu tantangan untuk menjadi siapa. Ya, menjadi pribadi yang seperti apa. Nah, dalam tahap seperti ini banyak sekali bisa dikatakan remaja itu mencari dan mencari terus sampai akhirnya dia mendapatkan satu kepribadian yang utuh, ya, yang utuh dalam arti tidak lagi sebagai anak-anak, melainkan calon manusia dewasa seperti itu. Ya, apa ada problem di sana? Ya, ketika dia sendiri menginginkan menjadi sosok tertentu, katakan sosok orang yang bisa dikatakan sukses menurut kategorinya remaja. Sukses kategorinya remaja kan macam-macam. Bisa menjadi seorang yang populer, dikenal sama teman-temannya, bisa menjadi orang yang sukses secara prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Katakan dia adalah seorang yang memang jago nih di bidang tertentu, musik, olahraga, dan sebagainya. Nah, dalam proses ini, apakah mereka kemudian bisa mendapatkan satu tahapan yang mulus, yang lancar dalam menemukan konsep dirinya tadi? Itu yang biasanya jatuh bangunnya itu menjadi masalah buat para remaja. Sudah bisa disebut gangguan? Nah, perbedaan antara manusia yang bermasalah dengan manusia yang mengalami gangguan. Ini juga menjadi hal yang penting untuk kita bahas. Tidak semua orang yang mengalami masalah atau remaja yang mengalami masalah sudah pasti masuk dalam kategori mengalami gangguan, ya, yang biasa kita sebut dengan disorder atau disability. Itu kira-kira.